Tengku Amir Hamzah, tokoh pergerakan nasional dan sastrawan. Tengku Amir Hamzah dilahirkan di Tanjung Pura, Binjai, Sumatera Utara pada tanggal 28 Februari 1911. Ia bangsawan Melayu dan masih terhitung kerabat dengan Sultan Langkat. Rasa nasionalisme dapat tumbuh di hati siapapun juga tanpa memandang latar belakang status, pendidikan, maupun profesi yang disandangnya. Satu ciri yang jelas dari orang-orang yang menguat rasa kebangsaannya adalah mereka memanfaatkan berbagai kelebihan yang mereka miliki untuk terus memupuk dan mengasah rasa kebangsaannya dan sebisa mungkin menularkannya kepada orang-orang di sekitarnya. Ciri itu juga nampak kuat pada diri seorang sastrawan terkemuka Indonesia yang memanfaatkan kelebihan dan kepintarannya dalam menciptakan karya sastra dalam perjuangannya. Pendidikan yang didapatkan oleh Tengku Amir Hamzah terhitung lengkap. Ia bersekolah di HIS dan Mulo, Medan AMS, bagian A, sastra di Solo, dan RHS atau Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta yang hanya diselesaikannya sampai tingkat sarjana muda hukum. Untuk melanjutkan Sumpah Pemuda yang diikrarkan tahun 1928, Perhimpunan Pemuda yang berbentuk Jong Jawa, Jong Sumatera, dan lain-lain meleburkan diri dalam Persatuan Pemuda yang bernama Indonesia Muda. Waktu masih di kelas tertinggi di AMS, Tengku Amir Hamzah menjadi Ketua Indonesia Muda Cabang Solo yang pertama. Sebagai seorang pemimpin, ia mempunyai sifat yang sabar, ramah, dan tidak angkuh. Ia juga ditunjuk menjadi Ketua Panitia Kongres Indonesia Muda yang diselenggarakan di kota Solo pada tahun 1930. Bakat besarnya dalam dunia tulis-menulis disalurkan dengan baik hingga ia tercatat menjadi salah seorang sastrawan terkemuka Indonesia. Pada tahun 1933, ia bersama dengan Sultan Takdir Ali Shahbana serta Armin Pane menerbitkan majalah Pujangga Baru. Beberapa karya sastra Tengku Amir Hamzah yang terkenal di antaranya adalah Nyanyi Sunyi dan Buah Rindu yang merupakan buku kumpulan saja. Ketika di Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta, ia bergabung dalam tim redaksi majalah Pujangga Baru.
banyak karangannya yang dimuat dalam majalah tersebut. Selain menulis kisah tentang kehidupan istana, ia pun banyak menulis tentang kehidupan rakyat jelata. Ia pandai menggubah syair, antara lain nyanyian sunyi, terjemahan syair-syair Tiongkok, India, Persia, dan lain-lain berjudul Setanggi Timur dan Buah Rindu. Semua karangan Tengku Amir Hamzah, baik prosa maupun puisi, tidak satu pun menggunakan bahasa asing. Karya sastranya mempunyai keindahan yang tahan uji. Karya sastra itu akan menjadi warisan yang sangat berharga untuk dipelajari dan ditelaah oleh angkatan sekarang dan angkatan mendatang. Di dalam studinya, Tengku Amir Hamzah hanya mencapai kandidat atau sarjana muda hukum. Kemudian ia pulang ke Tanjung Pura dan kembali kepada pangkuan Kesultanan Langkat dengan mendapat gelar kehormatan Teuku Pangeran Indrapura dan menjabat pekerjaan Kepala Lihak Langkat Hilir, Langkat Hulu, dan lain-lain. Di dalam jabatannya itu, ia berkesempatan menyelenggarakan perpustakaan dan pendidikan rakyatnya, dan selama itu sering mengadakan pengadaan ceramah-ceramah, perpustakaan, dan pendidikan rakyatnya. Pada masa pendudukan Jepang, ia dipilih sebagai anggota Balai Bahasa Indonesia di Medan. Ia sering mengadakan ceramah-ceramah tentang sastra dan kebudayaan. Sesudah Indonesia merdeka, Tengku Amir Hamzah ditunjuk menjadi asisten residen Republik Indonesia untuk daerah Langkat. Sejak proklamasi, ia memang giat mempertahankan kemerdekaan. Tak beberapa lama kemudian, pada tahun 1946, terjadi revolusi sosial di Sumatera Utara, di mana rakyat memerangi kaum feodal dan bangsawan yang dianggap anti republik. Gerakan tersebut membawa banyak korban, salah satunya adalah Tengku Amir Hamzah. Beliau tewas terbunuh pada saat berjuang di daerahnya. Berdasarkan SK Presiden RI nomor 106 garis miring TK garis miring tahun 1975, tanggal 3 November 1975, pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional karena menghargai jasa-jasa Tengku Amir